pelajaran pada pagi hari ini kita mulai. Terlebih dahulu kita berdoa dulu agar apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, luar biasa ya. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan berdoa tadi kita bisa mendapatkan ilmu yang barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak, Pak Ari akan cek dulu kehadiran. Adakah yang tidak masuk pada pagi hari ini? Ada. Siapa? Ali. Ali sama? Sakit anak-anak ya. Kita doakan anak-anak, mudah-mudahan temanmu yang sakit hari ini di rumah segera diberi kesembuhan sehingga bisa hadir bersama kita di sini untuk belajar menuntut. Dan anak-anak yang sudah diberi kesehatan, diberi kesempatan, harus manfaatkan kesehatan dan kesempatan itu dengan baik. Agar apa? Agar nanti anak-anak bisa menjadi anak yang cerdas, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, tentunya menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua. Mau tidak? Mau. Mau tidak? Mau. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita menyanyi dulu anak-anak ya. Pak Ari punya lagu yang luar biasa ya, kita menyanyi. Coba berdiri semuanya, berdiri. Ayo kita berdiri. Semangat. Dari Sabang sampai Merauke, beragam pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Luar biasa. Lagi ya, sekali lagi ya. Yang semangat. Dari Sabang sampai Merauke, beragam pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Semangat, semangat. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Dulu. Nah, tidak harus kita bela sampai mati. Bisa anak? Bisa. Ya. Anak-anak sekalian, ini internetnya ya. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang alat pernapasan pada hewan, ya. Alat pernapasan pada hewan, salah satunya ikan bernapas dengan luar biasa. Sapi bernapas dengan paru-paru. Yang luar biasa. Itu adalah materi pembelajaran yang kemarin kita pelajari, ya. Kita juga sudah mencari sebuah informasi pada tag, ya, dengan menggunakan peta pikiran. Anak-anak, perlu Pak Ari sampaikan, materi-materi yang sudah kita pelajari, anak-anak harus tetap ingat, ya. Anak harus tetap ingat. Kenapa? Karena itu adalah materi yang nantinya di tema 2 ini akan diadakan penilaian harian, ya. Di mana penilaian harian itu nanti ya akan dikumpulkan menjadi nilai rapor. Anak-anak ingin bagus enggak nilai raportnya? Kalau ingin berarti anak-anak lebih rajin, ya. Belajarnya lebih semangat.
Jadi itu ya anak-anak ya. Anak-anak, pada pagi hari ini kita nanti akan belajar ya. Ada beberapa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama nanti kita akan mempelajari sistem pernafasan pada manusia. Senang ya anak-anak? Senang nggak? Senang. Dalam pembelajaran ini nanti anak-anak diharuskan harus mampu menyebutkan alat-alat pernafasan pada manusia. Yang pertama. Yang kedua ya, nanti anak-anak akan menguji cobakan alat yang sudah anak-anak buat. Sabtu yang kemarin ya, masih ingat? Iya, yaitu alat pernafasan sederhana pada manusia menggunakan barang bekas. Sudah siapkan barangnya? Ya. Yang ketiga, kita nanti akan mengidentifikasi teks alat pernafasan pada manusia yang ada di buku siswa di halaman 13. Ya. Di situ anak-anak akan mengidentifikasi sehingga nanti anak-anak akan bisa menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanya apa saja, anak? Kata tanya, paling salah ya. Kata tanya. Apa? Terus? Mengapa? Terus? Siapa? Terus? Bagaimana? Terus? Di mana? Kapan? Dengan mengidentifikasi teks yang ada di buku siswa halaman 13 di tema 2 nanti anak-anak bisa membuat sebuah kalimat tanya beserta jawabannya. Ya, yang kelima anak-anak, kita juga nanti akan belajar tangga nada diatonis. Ya, di sini nanti anak-anak diharapkan harus mampu ya menyebutkan ciri-ciri dari tangga nada diatonis mayor. Ya. Yang terakhir, anak-anak nanti bersama-sama dengan Pak Hari ya, dengan diiringi iringan lagu yang sudah Pak Hari download di YouTube, kita akan menyanyikan lagu yang bertangga nada diatonis mayor ya. Judulnya adalah Alat Pernapasan Manusia. Senang nggak? Senang. Asik nggak? Asik. Nah, oleh sebab itu anak-anak, agar tujuan pembelajaran kita pada pagi hari bisa tercapai, Pak Hari minta anak-anak harus semangat. Mau semangat? Mau. Semangat untuk apa? Semangat untuk belajar. Semangat untuk menggali ilmu pengetahuan. Jadi Pak Hari minta dalam pembelajaran pagi hari, anak-anak harus sungguh-sungguh ya. Anak-anak harus betul-betul mempelajari apa yang sudah Pak Hari nanti jelaskan. Siap? Siap. Oke, luar biasa. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tangan untuk kita semua. Baik anak-anak sekalian, anak-anak dan juga ada tugas-tugas individu yang harus diselesaikan. Baik anak-anak, kalau sudah terbentuk kelompok, Pak Hari akan menunjukkan ya, sebuah presentasi ya, yang sudah Pak Hari buat ya, sangat bagus sekali di canva.com. Anak-anak tahu Canva? Ada yang pernah tahu Canva? Canva itu adalah aplikasi dari Google yang bisa membuat kita mendesain sebuah ya, membuat komik, membuat cover, membuat sampul di Instagram, membuat sampul di Facebook, membuat sampul di Twitter. Menggunakan Canva. Nah, kenapa? Karena di Canva itu tidak butuh keterampilan khusus ya. Jadi anak yang baru saja belajar misalnya dia akan cepat. Kenapa? Karena aplikasi sangat mudah sekali. Ya, nanti akan Pak Hari tunjukkan. Sebelum Pak Hari tunjukkan, kamu penasaran kan? Mari kita lakukan anak-anak bersama-sama menghirup napas dulu. Coba anak-anak lakukan. Coba maskernya dilepas dulu. Maskernya dilepas. Ya, maskernya dilepas. Ya, insya Allah kita di sini sehat semua. Kita hirup dalam-dalam ya, ambil nafas, keluarkan. Lagi anak-anak, ambil nafas, keluarkan. Ada sebuah pertanyaan dari Pak Guru. Siapa yang bisa menjawab? Luar biasa. Apa yang anak-anak lakukan? Apa yang anak-anak rasakan ketika anak-anak menghirup nafas? Ada yang bisa bantu menjawab? Angkat tangan. Ada, ya. Tenang ya, oke. Ada lagi? Paru-parunya mengembang. Ya.
Betul, tidak betul. Ya, karena ketika kita bernafas tenang ya. Tetapi ketika kita mengambil nafas anak-anak bahwa paru-paru kita itu mengembang ya. Jadi tulang antar rusuk ini berkontraksi ya. Terus apa yang anak-anak rasakan ketika anak-anak mengeluarkan nafas? Yuk, ya. Segar. Ada lagi? Lega lagi ya. Ada lagi? Ayo bantu jawab pertanyaan dari Pak Ari. Paru-paru menempis. Iya. Luar biasa ya. Ketika anak-anak mengeluarkan udara melalui hidung, ya, apa yang terjadi? Ya, otot antar tulang rusuk ini relaksasi ya, sehingga paru-paru itu menempis. Ya, nanti akan kita cobakan di alat yang sudah kita buat. Ya. Anak-anak, ketika anak-anak menghirup udara, mengeluarkan udara, itu adalah sebuah proses bernafas. Apa anak-anak? Proses bernafas. Jadi ketika proses bernafas itu dihirup melalui hidung, menuju ke laring, menuju ke faring, menuju ke tenggorokan, menuju ke bronkus, menuju ke bronkiolus, menuju ke alveolus, ke paru-paru kiri, paru-paru kanan, di situ berubah di alveolus, ya, langsung dikeluarkan lagi melalui hidung kembali, yaitu yang dikeluarkan adalah udara yang kaya karbon dioksida. Itu adalah proses bernafas. Baik anak-anak, lebih jelasnya kita lihat presentasi yang sudah Pak Ari buat ya, yang sudah Pak Ari buat gambaran bahwa organ pernafasan kita yang ada di dalam tubuh kita ya seperti ini. Ini dari sini adalah hidung, faring, laring, tenggorokan atau trakea, ini bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru kanan dan paru-paru ini, ya, seperti ini. Belum pernah lihat? Karena terbungkus seluruh tubuh kita ya, sehingga nggak mungkin kelihatan. Ya. Nah ini Pak Ari sajikan sebuah gambar animasi yang mungkin bisa membuat anak-anak, oh ternyata paru-paru ini seperti ini. Oh ternyata alat pernafasan pada manusia urutannya hanya seperti ini. Ya. Baik, Pak Ari lanjutkan. Nah ini Pak Ari juga gambar dengan Canva juga anak-anak. Ya. Nah, Pak Ari juga gambar dengan Canva juga. Mohon maaf anak-anak ini internetnya ya. Dimaafkan anak ya. Dimaafkan dah. Itu mana sayang? Oh please ya silakan. Baik anak-anak, perhatikan di layar. Semuanya perhatikan di layar. Yang pojok kelihatan? Kelihatan? Ya. Kelihatan semua ya? Bisa terbaca? Oke. Anak-anak, yang nomor satu, ya, yang nomor satu ini adalah hidung. Ya, hidung. Maaf anak-anak, pointer baterainya kok habis. Hidung. Yang kedua itu adalah faring. Ya, yang kedua ini adalah faring. Yang ketiga itu adalah laring. Yang keempat trakea atau istilahnya batang tenggorok. Ya. Yang kelima bronkus. Yang keenam bronkiolus. Yang ketujuh alveolus. Yang kedelapan ada dua anak ya. Ada kanan, ada kiri. Itu adalah paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Ya, anak-anak. Coba disebut, dipegang hidungnya ya. Hidung, laring di sini, faring ini, faring, tenggorok, bronkiolus, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru kanan dan paru-paru. Itu adalah organ-organ pernapasan pada manusia. Hidung. Hidung itu fungsinya apa anak-anak? Hidung itu fungsinya untuk memasukkan udara yang kaya oksigen atau disebut dengan oksigen O2. Siapa tadi yang punya? Jawab. Luar biasa. Tepuk tangan buat teman kamu. Jadi hidung itu berfungsi untuk memasukkan udara yang kaya oksigen. Dan ingat anak-anak, di rongga hidung itu ada bulu hidung.
Dan juga ada selaput lendir. Bulu hidung dan selaput lendir itu berfungsi untuk menyaring kotoran yang menempel di udara yang kita hirup. Sehingga apa? Udara yang kita masukkan melalui rongga hidung itu betul-betul udara yang bersih, udara yang bebas dari kotoran. Itu adalah fungsi dari bulu hidung dan selaput lendir. Ya, itu. Yang kedua ada faring. Faring itu merupakan persimpangan antara saluran pernafasan dan saluran pencernakan. Jadi dari hidung anak itu nanti ada persimpangan dua, yang satu menuju ke paru-paru, yang satu menuju ke organ pencernaan. Organ pencernaan seperti lambung, ya, usus besar, usus halus. Itu nanti akan kita pelajari juga, ya. Jadi itu faring. Laring itu kalau laki-laki kelihatan anak di sini. Jakun. Nah, bahasa Jawanya apa? Berunjing ya. Nah, ini kalau perempuan tidak kelihatan, kalau laki-laki kelihatan ya. Ini kalau kita pegang, kalau kita bicara ini naik turun. Itu namanya laring atau tekak atau jakun. Ya. Yang berikutnya trakea, batang tenggorok. Batang tenggorok. Trakea atau batang tenggorok. Di trakea ini anak-anak ada yang namanya jaringan silia. Ya, jaringan silia di trakea. Fungsinya untuk apa anak-anak? Itu untuk mendorong keluar debu-debu yang mau masuk ke paru-paru. Walaupun tadi di hidung sudah difilter oleh bulu hidung sama selaput lendir, mungkin ada kotoran yang masih masuk anak-anak. Maka di trakea itu ada sebuah jaringan yang namanya silia. Di sana jaringan itu untuk mendorong kotoran. Ya, paham? Berikutnya ada bronkus. Dari trakea itu nanti bercabang lagi menjadi dua, ada bronkus. Setelah bronkus ada bronkiolus, cabangnya dari bronkus. Nanti anak-anak akan lebih jelasnya setelah slide ini ya. Terus ada alveolus. Alveolus di sini anak-anak tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi di alveolus ini ya. Yang terakhir adalah paru-paru. Ada yang pernah makan buah anggur? Ya. Ini alveoli. Ujung-ujungnya seperti buah anggur. Ya, ini kalau di zoom dengan ukuran yang lebih besar seperti itu anak-anak ya. Tetapi kalau tidak di zoom ya seperti ini, kayak seperti akar ini ya. Tapi kalau dibesarkan lagi, maka akan berbentuk seperti buah anggur. Ya. Mari lanjutkan ya. Oke. Ini proses pernafasan yang barusan kamu lakukan di awal tadi. Kita menghirup udara. Tuh. Udara kayak oksigen masuk dalam tubuh melalui hidung. Ya. Ini adalah proses menghirup udara. Ketika proses menghirup udara, diafragma itu mendatar atau kontraksi. Ini diafragma. Ya. Otot-otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada membesar. Paru-paru juga mengembang. Ya, besar. Karena apa? Karena dimasuki oleh udara. Itu proses bernafas. Sudah terjawab ya pertanyaan yang awal tadi ya? Ketika anak-anak memasukkan udara melalui hidung, apa yang terjadi? Diafragma mendatar, kontraksi, otot-otot antar tulang rusuk kontraksi, terus rongga dada mengembang. Ya, paru-paru juga membesar. Ya. Ini ketika kita proses memasukkan udara melalui hidung. Ketika kita mengeluarkan udara kaya karbon dioksida, kita tadi sepakat CO2, itu dikeluarkan anak-anak. Ketika kita proses mengeluarkan udara kan, lalu hidung ya, itu udara yang kaya karbon dioksida keluar. Ya, apa yang terjadi? Proses mengembuskan udara atau mengeluarkan udara, diafragma melengkung. Di bawah ini diafragma melengkung ke atas, ya, atau relaksasi. Otot-otot antar tulang rusuk relaksasi. Rongga dada mengempis. Paru-paru juga mengempis juga. Kenapa? Karena udaranya dikeluarkan keluar melalui rongga. Ya.
Loh Pak, yang oksigennya tadi bagaimana? Nah, oksigennya kan sudah ditukar ya di dalam paru-paru, di dalam alveolus tadi, maka oksigen tadi disalurkan ke dalam tubuh melalui pembuluh darah. Ya, terus racunnya karbon dioksida dikeluarkan ya melalui rongga hidung. Ya. Karbon dioksida itu anak-anak dihirup oleh siapa anak? Karbon dioksida dihirup oleh tumbuhan. Tumbuhan mengeluarkan apa? Oksigen. Oksigen dibutuhkan siapa? Manusia. Berarti antara tumbuhan dengan manusia itu merupakan sebuah hubungan yang saling menguntungkan. Ya, saling menguntungkan. Kita membutuhkan oksigen yang dikeluarkan oleh pepohonan, pepohonan membutuhkan karbon dioksida yang dikeluarkan oleh kita. Makanya anak-anak harus cintai, sayangi pohon ya. Pohonnya harus dirawat ya. Agar apa? Agar situasi dan kondisi lingkungan kita menjadi sejuk. Baik anak-anak, dilanjutkan lagi? Ya. Oke, tepuk semangat. 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 Tepuk tangan dulu. Ya. Mari lanjutkan ya. Ini Pak punya video anak-anak. Proses pernapasan pada manusia. Kamu saksikan videonya ya. Amati videonya. Anak-anak nggak boleh lepas mengamati video ini. Sepakat? Sepakat. Memasuki paru-paru dimulai dari udara memasuki rongga hidung. Pada rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus hidung dan suhu udara juga dihangatkan dan dilembabkan oleh rambut hidung dan lendir pada hidung. Setelah melalui rongga hidung, udara akan menuju paru-paru melewati faring, kemudian menuju laring, dan menuju ke trakea. Udara dari tenggorokan akan menuju ke paru-paru, namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran bercabang dua. Saluran bercabang dua ini disebut dengan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru kanan dan paru kiri. Bronkus bercabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronkiolus. Kalian bisa perhatikan yang disebut dengan bronkiolus itu adalah bagian yang ini. Cabang-cabang inilah disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada alveolus. Berikut ini merupakan alveolus. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti ini. Fungsi dari alveolus tersebut adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida serta uap air. Setiap kita bernapas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru, kemudian oksigen tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Oke, tepuk tangan dulu untuk videonya Pak Rik. Semangat dong, tepuk tangan. Baik anak-anak, itu tadi adalah video yang sudah Pak Rik buat melalui link YouTube ya. Di situ menggambarkan bagaimana proses manusia bernapas. Ya. Baik anak-anak, itu presentasi yang sudah Pak Rik sajikan untuk anak-anak ya. Untuk diingat kembali bahwa organ pernapasan pada manusia yang pertama adalah hidung. Yang keras, yang pertama adalah hidung. Yang kedua adalah taring. Yang ketiga adalah taring. Yang keempat adalah trachea. Yang kelima bronkus. Yang keenam bronkiolus. Yang ketujuh alveolus. Yang terakhir 8 paru-paru. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, Pak Rik punya sebuah pertanyaan. Tempat
dan karbon dioksida itu ada di mana ya? Angkat tangan dulu. Namanya Bari. Alveolus. Luar biasa. Di hidung itu ada bulu-bulu hidung anak ya. Fungsinya untuk apa ya? Angkat tangan. Angkat tangan. Ayo Mas. Menangkap debu dalam udara. Ya, luar biasa. Tepuk tangan Mas. Baik anak-anak, agar anak-anak lebih memahami apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, Pak Ari punya LKPD 1 ya. Tolong silakan kamu amati gambarnya, terus kamu tuliskan organ pernapasannya. Ya, silakan. Tidak boleh lama-lama ini. Anak cerdas itu harus cepat. Ya, silakan kerjakan tugasnya. Kamu amati gambarnya, setelah kamu tuliskan organ pernapasan yang ada pada manusia. Ditulis nama, kelas, terus sebutkan organ-organnya. Ya. Silakan, anak-anak harus berlomba-lomba untuk baik. Berlomba-lomba untuk kebaikan. Ya. Silakan. Amati gambarnya. Terus anak. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Ketujuh. Kedelapan. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Pada hari Sabtu yang kemarin kita sudah buat sebuah uji coba model alat pernapasan sederhana yang dibuat dengan barang bekas yang ada di sekitar rumah. Sekarang perhatikan ke depan, semuanya fokus ke depan, fokus ke depan. Bisa melihat ke Pak Hari anak-anak yang duduknya ke sana, lihat ke Pak Hari sini ya. Ya, kelompok kamu sudah bisa menyelesaikan dan bisa membuat alat itu dengan benar dan betul dan baik. Ya, baik anak-anak. Ketika balon ini Pak Ari tarik ke bawah, maka yang terjadi kedua balon yang ada di dalam ini mengembang. Ya, ketika Pak Ari lepaskan, kedua balon ini mengempis. Ini membuktikan bahwa ketika kita tarik, ini berarti kita bernafas. Ketika kita bernafas memasukkan udara. Ketika memasukkan udara, paru-paru kita itu mengembang. Ketika kita lepaskan, ini berarti mengeluarkan, menghembuskan udara. Maka paru-paru kita mengembang. Dalam alat ini anak-anak, ini kita anggap sebagai trakea ini yang di tengah ya. Hidung kan? Ada laring, ada laring ya, ada laring, ada faring, ada trakea, ada bronkus, ada bronkiolus, ada alveolus, ada paru. Yang ke kiri dan yang ke kanan itu bronkus. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Bronkiolus bercabang lagi menjadi alveolus. Ya. Ke kiri dan ke kanan, paru-paru kiri dan paru-paru kanan ini adalah paru-paru yang kita miliki. Jadi kita memiliki dua paru. Jadi untuk memperagakan alat ini, kita bernafas, kita tarik. Paru-paru mengembang. Kita keluarkan nafas kita lepaskan. Paru-paru mengembang. Ulang lagi, kita tarik, itu berarti kita bernafas. Paru-paru mengembang. Kita lepas, itu berarti kita mengeluarkan udara. Berarti paru-paru. Paham anak-anak? Coba dipraktekkan setiap kelompok. Silakan. Dipraktekkan, apa kan? Nggak usah takut. Pelan-pelan. Bernafas, mengembang ya. Dilepas, ini mengeluarkan nafas, paru-paru mengembis. Bisa? Ini bisa? Coba. Dia agak berdiri saya. Nah, bagus ini. Nah, coba. Tarik. Mengembang ya. Tarik lagi yang kuat, tarik. Nah, terus lepaskan. Nah,
Itu berarti menandakan bahwa ketika kita tarik, kita menghirup paru-paru ketika kita lepaskan, berarti kita mengeluarkan paru-paru mengempis saya. Menghirup, paru-paru mengembang. Kita keluarkan, paru-paru mengempis. Paham anak-anak? Oke? Sudah bisa? Oke. Sekarang kamu masukkan alat ini ke lokernya. Informasi dari apa yang anak-anak baca. Baca, resapi, pahami kata per kata. Kalau ada kata-kata yang sulit tidak dipahami, bisa ditanyakan ke Pak Guru. Ya, bisa ditanyakan ke Pak Guru. Ya, informasi itu adalah sekumpulan fakta yang menjelaskan atau menggambarkan sebuah peristiwa. Di teks tadi banyak sekali informasi-informasi yang kamu dapatkan dengan kamu membaca dan mengidentifikasi. Bagaimana cara agar kita bisa memperoleh informasi? Kita gunakan ya, atau kita ajukan sebuah pertanyaan. Sekali lagi, bagaimana kita untuk mendapatkan informasi tadi? Ya, kita ajukan atau kita buat atau kita mengajukan sebuah pertanyaan. Persoalannya, ketika anak-anak membuat pertanyaan, anak-anak harus tahu dulu apa itu yang disebut kata apa anak-anak? Tanya. Sudah lemes semua ini? Lemes? Capek ya? Capek? Oke, tepuk semangat. Luar biasa ya. Kata tanya. Siapa yang bisa menyebutkan kata tanya? Satu apa? Apa? Kedua? Ketiga? Keempat? Kelima? Keenam? Siapa? Untuk lebih jelas kita perhatikan ini. Macam-macam kata. Yang pertama adalah apa. Apa ini digunakan untuk menanyakan sesuatu yang dijelaskan dalam teks, atau menanyakan benda, atau menanyakan barang. Misalkan, apa yang dipegang Pak Hari? Berarti menanyakan barang kan ya? Siapa yang dipegang Pak Hari? Bu, barang kok siapa? Lah, ya. Apa? Jadi apa itu digunakan untuk menanyakan sesuatu yang dijelaskan dalam teks, atau menanyakan barang. Atau hewan juga biasa apa? Hewan apa yang kamu bawa? Kucing. Hewan siapa yang kamu bawa? Tidak bisa ya. Jadi hewan itu harus menggunakan kata tanya. Apa yang Pak Ari bawa ini? Ada yang tahu? Remote. Ini namanya pointer anak-anak. Pointer ini digunakan untuk menggerak-gerakkan slide-nya Pak Hari. Jadi bergerak ya. Jadi Pak Hari nggak usah ke laptop, nggak usah. Pak Hari hanya menyiapkan laptopnya, sudah ready, tinggal menggerak-gerakkan pakai pointer atau remote boleh lah ya. Tapi bahasa kerennya, bahasa teknologinya ini namanya pointer. Kita tahu ya. Kok bisa gerak-gerak itu Pak? Digerakkan dari mana Pak? Dari pointer ini. Ya. Oke. Di mana? Di mana itu menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Di mana kecelakaan terjadi? Di Jalan PP Sudirman. Oh, di mana perampokannya? Itu Pak, di Jalan Musa Indah. Jadi di mana itu menanyakan tempat.
Yang ketiga, kapan? Kapan ini adalah digunakan untuk menanyakan kapan hari ulang tahunmu? Nah, oh iya. Kapan hari ulang tahunnya? 13 Januari 2000, lainnya 2009. Berarti setiap tanggal 23 Januari dia ulang tahun. Kapan? Kapan tajem dilaksanakan? Tajem Jember. Iya, rencananya kan dilaksanakan bulan Agustus ya, tapi diundur di bulan Desember. Jadi sekali lagi anak-anak, perhatikan di layar. Halo. Halo. Hai. Halo. Hai. Jadi kapan ini menanyakan waktu terjadinya peristiwa ya. Siapa ini menanyakan orang atau tokoh yang ada pada teks. Siapa nama gurumu? Siapa nama gurunya? Siapa nama kepala sekolah SD Jember 1? Bapak Fauzan SPD MPDI. Ya, itu nama lengkap peserta didik. Bagaimana ini untuk menanyakan proses terjadinya sesuatu peristiwa dalam teks. Jadi menanyakan proses terjadinya. Contohnya misalkan ada kecelakaan tadi kan ya. Ada apa di sana? Kecelakaan. Di mana? Di jalan saya. Apa? Tadi jam 6 pagi. Siapa yang kecelakaan? Muhammad. Bertanya lagi, bagaimana bisa terjadi kecelakaan? Berarti menceritakan ya Nana ya. Menceritakan proses terjadinya kecelakaan itu. Yang jelas yang bisa menceritakan adalah orang yang ya. Kalau nggak melihat jangan coba-coba menceritakan. Ya. Orang yang melihat. Jadi bagaimana ini menanyakan sebuah proses ya. Mengapa? Mengapa ini adalah sebuah kalimat tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Mengapa temanmu hari ini tidak masuk? Kenapa kok sakit? Kemarin beli es. Jadi kenapa ini mengapa ini menanyakan sebab atau alasan. Baik, kembali lagi ke layar anak-anak. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu yang ada pada teks atau menanyakan benda atau menanyakan hewan juga bisa. Di mana menanyakan tempat, kapan menanyakan waktu, siapa menanyakan pihak atau tokoh atau seseorang, bagaimana menanyakan proses ya, yang terakhir mengapa itu menanyakan sebab atau alasan yang terjadi pada peristiwa. Silakan. Aduh, berapa itu? Silakan ya. Ya, silakan kamu dengan membaca teks alat pernapasan pada manusia tadi mencoba membuat kalimat tanya ya, di kolom yang sudah Bari berikan itu. Berdasarkan teks yang kamu baca loh ya. Apa? Kamu baca bacaan teks yang sudah kamu baca tadi. Sini nak. Oke, ini ya sudah selesai ya. Oke, siap. Silakan dibaca yang keras. Kata tanya apa? Apa yang ada di dalam rongga hidung? Di rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring atau menangkap kotoran. Kapan kita membutuhkan oksigen? Oksigen diperlukan setiap saat karena oksigen itu penting bagi tubuh kita. Di mana letak alveolus? Alveolus terletak di dalam paru-paru. Bagaimana cara manusia bernafas? Dengan menghirup udara ke dalam hidung, karena udara mengandung oksigen. Mengapa kita memerlukan oksigen? Karena oksigen penting bagi tubuh. Iya, luar biasa, tepuk tangan dulu yang meriah. Ya. Mana tepuk tangannya tentunya?
kan luar biasa. Kamu sudah bisa membuat kalimatannya ya berdasarkan teks ya alat pernapasan pada manusia yang ada di buku siswa di halaman 13, 14 dan 15. Baik anak-anak, ya. Mari akan lanjutkan lagi di presentasi yang berikutnya. Ya. Sekarang anak-anak silakan perhatikan di layar lagi. Ya. Di layar. Untuk LKPD-nya ditaruh di meja masing-masing. LKPD-nya ditaruh di meja masing-masing ya. Sebelum Pak Ari lanjutkan, Pak Ari ingin bertanya, kata tanya apa? Itu berfungsi untuk apa? Nah? Untuk menanyakan sesuatu. Bisa juga menanyakan benda ya. Bisa juga menanyakan hewan ya. Terus kata tanya di mana? Menanyakan tempat. Terus kata tanya kapan? Kata tanya siapa? Menanyakan tokoh atau ya manusia ya, atau manusia ya, tokoh atau manusia. Terus bagaimana? Menanyakan apa? Cara atau proses terjadinya sesuatu ya. Yang terakhir, mengapa? Menanyakan alasan atau sebab. Paham anak-anak ya? Bisa dipahami? Oke. LKPD yang kedua silakan ditaruh di meja dulu. Silakan LKPD-nya ditaruh di meja. Pak Hari punya sesuatu anak-anak. Iya. Pak Hari punya video yang sudah Pak Hari unduh di YouTube. Kita perhatikan bersama-sama ya. Mau ya? Mau. Tetap semangat ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke. Silakan lihat video yang sudah Pak Ari buat ini. Ya. Pak Ari download ini videonya di YouTube. Ya kan ya, ini hanya 1,5 menit. 1,5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, kali ini kita akan mempelajari materi tentang tangga nada mayor dan tangga nada minor. Sebelumnya, sahabat tentu masih ingat apa yang dimaksud dengan tangga nada. Ya, tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada dibedakan menjadi dua, tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada mayor adalah tangga nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1, 1, setengah. Adapun ciri-ciri tangga nada mayor adalah sebagai berikut. 1. Dinyanyikan dengan riang gembira. 2. Dinyanyikan penuh semangat. 3. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada burung sama dengan C. 4. Memiliki pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Adapun contoh lagu yang bertangga nada mayor adalah 1. Hari Merdeka, 2. Indonesia Raya, 3. Garuda Pancasila, 4. Gunung Gundul Pacul, 5. Manuk Badali, 6. Lir-ilir, 7. Naik beca, 8. Naik delman, dan yang ke-9 cicak-cicak di dinding. Sedangkan Oke. Hari kita lanjutkan lagi. Anak fokus dulu ya. Masih siap fokus bersama Pak Ari? Siap? Siap. Semangat? Semangat. Semangat pagi.
itu menjelaskan tentang tangga nada. Hari ini kita akan belajar tangga nada diatonis mayor. Ingat anak-anak, tangga nada itu apa? Susunan nada yang disusun secara berjenjang, itu tangga nada. Nada itu apa? Mulai dari do, re, mi, fa, sol, la, si. Itu nada ya. Nah, nada itu disusun secara berjenjang, itu namanya tangga nada. Tangga nada itu ada dua, tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Hari ini kita akan belajar tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis itu dibagi menjadi dua, nah. Tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Mari ulang kembali ya. Tangga nada diatonis itu ada dua. Yang pertama adalah mayor, yang kedua adalah minor. Hari ini kita akan belajar tangga nada diatonis mayor. Anak-anak masih ingat lagu yang kita nyanyikan di pagi tadi? Apa judulnya? Dari Sabang sampai Merauke. Itu adalah lagu nasional yang menggunakan tangga nada diatonis mayor. Ya, lagunya kan semangat kan? Sabang sampai Merauke. Semangat. Itu berarti ciri-cirinya tangga nada diatonis mayor. Beda dengan Tuhan selalu itu enggak semangat kan? Ya, itu bukan mayor itu. Ya, akan kita pelajari nanti di pembelajaran berikutnya. Ya. Salah satunya Hari Merdeka tadi. 11 Agustus tahun 45. Semangat kan? Ya Pancasila, aku mau pendukung. Semangat enggak? Semangat. Dul pacel dul. Semangat enggak? Semangat. Lirik kandung. Ya, semangat ya? Semangat. Jadi itu contoh-contoh lagu tangga nada diatonis. Ya. Kita akan belajar tangga nada diatonis mayor anak-anak ya. Yang pertama, tangga nada. Tangga nada itu apa? Tangga nada itu merupakan susunan nada yang berjenjang dari nada rendah sampai nada tinggi. Jadi nada-nada yang disusun secara berjenjang, secara beraturan. Itu namanya tangga nada. Contohnya nada itu apa? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya, ada 7 ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis itu apa? Merupakan rangkaian 7 nada. Jadi kalau ada tangga nada diatonis, pasti susunan nadanya itu ada 7. Ya, 7 nada dalam satu oktav yang memiliki susunan tinggi nada 1. Jadi ciri anak-anak, ciri tangga nada diatonis memiliki berapa nada? 7 nada. Kita lanjutkan lagi. Nah ini nada anak-anak, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu nada. C, D, E, F, G, A, B. Itu nada. Dibaca apa? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do. Jadi 1 itu dibaca do ya. Paham anak-anak ya? Ini pelajaran di kelas 2 ya. Betul, di kelas 2 kan? Ciri-ciri lagu yang bertangga nada diatonis mayor. Yang pertama bersifat riang gembira, bersemangat. Jadi lagunya itu riang, gembira, tidak sedih. Ya. Betapa hatiku akan pilu telah pahlawanku. Itu kan sedih. Berarti bukan mayor. Ya, bersifat yang gembira. Ada Pancasila dari Sabang sampai Merauke. Nah ya, biasanya diawali dan diakhiri dengan ada do sama dengan C ini. Diawali C ya, C sama dengan do. Itu ciri-cirinya. Ya, contoh-contoh lagunya itu Hari Merdeka dan Pancasila, Maju Tak Gentar, Indonesia Raya. Apalagi dari Sabang sampai Merauke. Apalagi ada yang bisa menyebutkan? Budel pacel, ada lagi Mano Dadali, Naik Delman. 17 Agustus itu judulnya apa anak? Hari Merdeka. Terus apa lagi? Derilet. Apa lagi? Naik becak, naik delman ya.
Apalagi? Aku seorang. Iya. Pokoknya dirinya anak dinyanyikan dengan semangat, ya. Dengan semangat. Ya, dengan semangat. Oke. Mari lanjutkan. Anak, mari kita menyanyikan lagu. Ini ya, ini beberapa contoh lagu. Baik, skip aja nanti ya. Contoh-contoh lagu yang menggunakan tangga nada diatonis mayor. Coba perhatikan. Indonesia Raya. Ini menggunakan tangga nada diatonis mayor. Semangat kan? Hari Merdeka. Semangat nggak lagunya? Semangat. Ini tangga nada diatonis mayor. Ya, maju tak gentar. Garuda Pancasila. Itu beberapa contoh lagu yang menggunakan tangga nada diatonis mayor. Ya, ini anak-anak, ini ada satu lagu anak-anak. Mari download di YouTube ya. Lagu ini merupakan lagu yang ada hubungannya dengan materi di pertama kita, alat pernapasan. Kita apa namanya? Kita lihat dulu ya. Kita pelajari, nanti anak-anak harus bisa menyanyikan lagu ini. Ya. Ayo belajar. Mohon maaf sebelumnya, mohon maaf ya. Baik anak-anak, pelajaran pada hari ini ya sudah cukup ya. Tetapi sebelum pelajaran ini kita akhiri anak-anak, ada beberapa hal yang harus kita simpulkan ya. Yang pertama, kita pada pagi hari ini sudah belajar tentang alat pernapasan pada manusia ya. Anak-anak bisa menyebutkan alat pernapasan yang ada pada manusia? Bisa? Yang pertama apa coba? Kedua, tiga, empat, lima, enam, ketujuh, kedelapan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Jadi anak-anak kita juga sudah bisa membuat sebuah kalimat tanya berdasarkan teks ya pada buku siswa di halaman 13-14 ya. Anak-anak sudah luar biasa membuat kalimat tanya beserta jawabannya ya. Ada beberapa kalimat tanya ya. Ada beberapa kalimat tanya. Ada 6 ya. Yang pertama apa saja? Ya, untuk menyebutkan nggak perlu urut-urut ya. Yang penting anak-anak bisa menyebutkan keseluruhannya. Ya, paham anak-anak? Tadi kita juga sudah belajar tentang tangga nada diatonis mayor ya. Di mana tangga nada diatonis mayor ini mempunyai ciri-ciri dinyanyikan dengan apa anak? Dengan penuh semangat. Terus dinyanyikan lagi dengan senang atau riang gembira. Contoh lagu yang menggunakan tangga nada diatonis mayor apa saja? Cukup apa? Maju tak gentar, ilir-ilir, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Pak bertanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Kira-kira menyenangkan atau tidak? Menyenangkan? Anak-anak bahagia pada pagi hari ini? Nanti pembelajaran kita lanjutkan di hari besok ya. Kita akan belajar tentang bagaimana cara merawat organ pernapasan pada manusia. Ya. Terus satu hal lagi anak-anak, Pak ingin bertanya. Pak Hari ngajar pada pagi hari kira-kira kecepatan tidak? Bisa dipahami? Bisa. Biasa, terima kasih ya. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Baik anak-anak, mari pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan berdoa. Ketua kelas untuk memimpin doa. Suaranya yang keras ya. Sebelum pelajaran selesai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
Terima kasih, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Sekali lagi ya, tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Terima kasih, luar biasa anak yang hebat. Mari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.